Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Hamzah. Saya akan menjelaskan 5 soal dari materi ilmu alamiah dasar. Jelaskan kemajuan iptek di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1960-an, diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet menjadi tonggak penting dalam perkembangan iptek di Indonesia. Selain itu, perkembangan iptek juga mendorong pengembangan jaringan internet yang berperan penting dalam meningkatkan kemampuan produktivitas di dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Pada masa sebelum abad ke-20, Indonesia telah mengalami perkembangan dalam bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik serta kemajuan dalam sistem irigasi. Dan kemudian pada tahun 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk mengembangkan iptek di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemajuan iptek di Indonesia meliputi berbagai aspek, mulai dari teknologi informasi hingga kemajuan dalam sektor pertanian dan industri. Jelaskan penerapan 4 pilar literasi digital. Berikut adalah penggunaan dan penerapan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture. Bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ketiga, digital ethics. Kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. 4. Digital safety. Kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Jelaskan tafsiran Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dan jin tidak akan dapat menghindar dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Kemenak menyatakan bahwa ayat ini mengajak manusia dan jin untuk menyadari keterbatasan kekuatan dan kemampuan mereka serta mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Ayat ini juga dapat dijadikan motivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi karena manusia tidak bisa melintasi langit dan bumi kecuali dengan ilmu dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan peran gunung sebagai fondasi bumi. Quran Surah Qaf ayat 7 dan An-Naba ayat 7. Ayat 7 dari surat Qaf dan ayat 7 dari surat An-Naba dalam Al-Quran menjelaskan peran gunung sebagai fondasi bumi. Surah Qaf ayat 7 menyatakan, "Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh." Sementara itu, surah An-Naba ayat 7 menyatakan, "Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu." Para ahli geologi telah menemukan bahwa gunung berperan sebagai pasak atau fondasi bumi, menstabilkan keadaan bumi agar tidak bergoyang bersama penduduknya. Hal ini juga mencerminkan mukjizat Al-Quran tentang rahasia gunung yang telah terungkap dalam penelitian ilmiah modern. Jelaskan pengembangan ilmu pada Romawi kuno. Ilmu dan teknologi mengalami perkembangan yang signifikan pada masa Romawi kuno. Mereka menemukan berbagai inovasi dalam bidang teknik, seperti pengembangan instalasi air, penggilingan biji-bijian, dan penggunaan beton untuk konstruksi bangunan. Selain itu, mereka juga mencapai pencapaian penting dalam bidang pengobatan. Meskipun tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang matematika, bangsa Romawi berhasil menciptakan sistem penulisan angka mereka sendiri. Mereka juga dikenal karena memiliki teknologi dan konstruksi yang maju, seperti pembangunan saluran air, arsitektur, jalan, dan jembatan. Pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban manusia pada masa itu.